Ini pesan makanan kepada R, pacarnya, untuk mengirimkan makanan. Setelah itu jam 10 sudah sampai, makan-makan selesai makan, ada ketua RT berinisial G menggedor pintu karena kebetulan pintu yang ini tidak tertutup rapat. Tidak tertutup rapat dan langsung dipaksa untuk mengaku berbuat mesum. Dan sempat dari 3 orang ini, inisial G, N, dan A, memaksa laki-laki atau inisial R ini untuk mengaku dan sempat mencek atau memegang kerah baju. Ya, selanjutnya R dan M ini diarak menuju arah depan ruko depan, ya, dan disitulah dipaksa ditempelengi, dipukuli untuk mengaku. Ya, rencananya bahwa orang ini akan dibawa oleh ketua RT ke ketua RW, ya, ke rumah ketua RW. Ya, di tengah perjalanan itu dia dipaksa untuk mengaku telah berbuat mesum. Bahkan yang paling menyedihkan adalah dari salah satu ini membuka baju perempuan dan untuk memaksa dan dilindungi oleh yang laki-lakinya yang juga sudah tidak menggunakan baju sama sekali, yang akhirnya dikenakan baju yang berwarna biru tersebut. Nah, setelah itu diarak lagi ke rumah RW. Setelah dilakukan interogasi di rumah RW, langsung dikembalikan lagi ke kontrakan ini. Dalam hal ini hari Senin, ya, pukul 10, saya beserta para perwira dan Kasat Reskrim memastikan apakah kejadian tersebut benar atau tidak. Dan ternyata memang benar bahwa telah terjadi kasus yang sudah saya sampaikan tersebut. Setelah itu kita mendatangi korban memastikan bahwa tindakan pidana tersebut ada. Dan korban mengatakan bahwa tindakan pidana tersebut memang ada dan kita lakukan visum et repertum. Dan memang betul hasil dari visum et repertum tersebut ada luka bengkak dan luka lebam-lebam. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan interogasi siapa saja yang berbuat, dan akhirnya kita amankan 3 orang tersebut yang berinisial, yang pertama adalah G, yang kedua adalah N, yang ketiga adalah A. Hasil pengembangan dari interogasi tersebut, kita mengembangkan atas nama I, S, dan N. Ya, saya sampaikan bahwa kita kemarin sudah melakukan pemeriksaan penyidikan terhadap korban dalam hal ini R dan M, yang mana saya sendiri langsung melakukan konseling, ya, mewawancarai yang bersangkutan, dan memang benar apa yang diceritakan itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya langkah-langkah kita juga kita mengamankan, ya, melindungi korban R dan M ini. Memang mereka betul-betul sangat trauma terhadap kejadian ini, ya, sangat trauma dengan kejadian ini. Dia sangat bersyukur sekali bahwa kasus ini ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Dan ini adalah langkah proaktif dari pihak kepolisian untuk memastikan tidak ada orang yang dapat melakukan tindakan kesewenang-wenangan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini persekusi. Ya, salah satunya persekusi ini. Dan ini dilakukan secara bersama-sama. Dan ini dilihat oleh khalayak ramai. Dilihat oleh khalayak ramai. Dan ini diduga karena diduga berbuat mesum. Persoalannya adalah bukan masalah berbuat mesum atau tidak mesum, tapi tindakan inilah yang salah. Ya, apalagi yang bersangkutan ini tidak berbuat mesum dan memang yang bersangkutan ini adalah pacaran dan memang akan segera menikah. Ada motif lain, Pak? Untuk masalah motif lain, kita masih selidiki, kita masih dalami, kita masih belum bisa menyampaikan, ya. Yang paling terpenting adalah law education, pembelajaran hukum, bahwa law enforcement, penegakan hukum harus memang betul-betul ditegakkan. Dan ingin saya sampaikan bahwa karena trauma dari kedua korban ini, khususnya yang perempuan, dan perempuan ini adalah di sini sebatang kara, tidak ada keluarga sama sekali, dan ini adalah yatim piatu. Ya, kalau yang laki-laki rumahnya di sekitar daerah Tiga Raksa, dekat dari sini kurang lebih setengah jam. Ini punya keluarga, ya, yang ini punya keluarga. Yang nantinya yang perempuan ini kita akan panggil psikiater untuk melakukan trauma healing, ya, trauma healing pada yang bersangkutan,
dan diberikan hak-hak perlindungan hukum pada yang bersangkutan. Sudah ada Kalau pelaku Pak ada berapa? berapa tersangka yang Jadi diamankan? tersangka yang diamankan adalah yang pertama G, ya, T itu ketua RT dan A. Setelah itu I, ya, I itu adalah I, S dan N. I, S dan N. Perannya masing-masing. Yang perannya masing-masing. Yang pertama adalah T. T ini yang pertama mendobrak pintu ini, ya, mendobrak pintu ini dan langsung pertama kali dia melakukan penggerebekan dan yang sempat memobilisasi massa. Tolong, lihat sini, silakan. Kalau mau yang mau foto, yang mau videokan. Ya, itu ketua RT. Ya, ketua RT yang mau videokan dan sebagainya itu ketua RT. Ya, memang dia sempat ngomong jangan main hakim sendiri, tapi justru dia yang melakukan penganiayaan, memukuli. Ya. Dan RW ini juga pada saat dibawa ke sana dia sempat juga memukuli. Ya, yang G ini. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan bahwa ini melanggar tentunya pasal 170 dan 335 dan 335 yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Sebelumnya apakah ada teguran dari RT mulai pernah melihat laki-laki itu sering datang kemari? Jadi tidak ada. Jadi baru sekali ini yang paling terpenting adalah kita menyampaikan rilis ini adalah menyampaikan yang pertama adalah kronologis kejadian, yang kedua adalah duduk perkara, yang ketiga adalah pembelajaran hukum. Penyebar video sudah situasi. Nah, ini masih kita dalami lagi, sekali lagi ini masih kita dalami, tapi yang jelas dari 6 tersangka yang 6 pelaku yang kita amankan ini dia sudah membenarkan melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah membenarkan pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan tersebut, dan yang ketiga adalah apabila ada motif-motif lain tentunya ini masih dalam tahap pengembangan. Tadi mungkin belum untuk tersangka lain apa ya selain itu yang lainnya Karena ada perannya ini yang mengikat, kan ada sempat yang di video itu yang memegang perempuan itu kan, ya talinya itu kan tangannya itu kan ada yang dipegang itu kan, tangannya dipegang itu ada peran juga memegang. Yang lainnya juga ada yang mukul dan yang lain juga ikut membuka pakaian, ya ikut membuka pakaian dan sempat tidak berbusana sama sekali. untuk yang Nah, selanjutnya langkah lain ya tentunya kita sudah kemarin melakukan sosialisasi ke beberapa media. Langsung di YouTube ada beberapa 4 akun langsung ditutup, dan ada beberapa akun lain yang saat ini memang kita laksanakan kegiatan cyber patrol, dan kita juga melaksanakan pendekatan langsung kita japri, kita messenger untuk segera menutup tersebut. Apabila ini masih tidak diindahkan, kita akan memburu siapa sebenarnya pengunggah video yang terus-menerus dan termasuk siapa pengunggah pertama. Ya, sekali lagi banyak ada yang sudah menyampaikan kepada saya bahwa video tersebut dia menerima, tapi saya sampaikan segera dihapus, dan khususnya bahwa video ini adalah video yang memang tidak pantas untuk dipertontonkan dan disebarluaskan. membuat video berarti akan dipidanakan juga Pak pada saat kejadian membuat video bersama. Nanti kita akan selidiki. Makanya dari hasil pengembangan dari 6 orang yang kita amankan ini, siapa sebenarnya pengunggah video ini dan dari akun mana, ya, dari akun mana. Kita masih akan, dan ini adalah bukan berhenti sampai di sini, tapi akan terus kita kembangkan siapa saja yang menjadi saksi, bahkan juga akan menjadi pelaku. Akan dikenakan UU ITE atau termasuk undang-undang ITE. Korban sudah berapa lama tinggal di sini? Untuk M ini adalah tinggal hampir 1 bulan lebih, Dia lapor ke RT sebelumnya. masih belum kita tanya ke sana ya. Yang jelas mereka belum bisa ditanya sampai mendetail. Dia nangis terus ya, dia betul trauma, dan dia betul menyampaikan tidak bisa menerima perlakuan. Saat ini korban di mana? Saat ini korban kita amankan dan kita tidak ada satupun orang yang bisa mewawancarai. Saat pemeriksaan apakah ada keluarga yang menemani Pak dari? Sementara belum. Ya kan saya sampaikan yatim piatu. Keluarga yang laki-laki? Keluarga laki-laki ya, sudah ada. Tapi yang untuk perempuan ini memang yang bersangkutan adalah yatim piatu. Dan hari ini saya sampaikan, kalau kemarin masih kita amankan, hari ini sudah naik status seluruhnya tersangka. klarifikasi bahkan katanya tadi saya sempat dengar dari warga mereka sudah 2 minggu kembali dan sering berulang kali pria ini datang
dari maghrib dan bertahan sampai subuh. Sudah diklarifikasi belum ke tersangka-tersangka bahwa Kita tidak bisa langsung ke arah sana, Mas. Saya sampaikan. Kita fokus pada persoalan dulu. Yang dilaporkan dulu, penganiayaan ini kita fokus persoalan yang lebih besar. Kita fokus persoalan yang lebih besar bahwa telah terjadi penganiayaan, persekusi dan juga hal yang mungkin tidak bisa kita terima, mungkin jangan sampai kita terjadi pada keluarga kita. Seandainya itu terjadi pada keluarga kita, pasti kita juga tidak akan terima seperti itu. Nah, ya, jadi dia dilakukan penggerebekan terus diarak seperti itu, tentunya itu tidak lazim untuk dilakukan. Soal masalah dia melakukan mesum atau pacaran atau dekat, itu adalah hak yang bersangkutan yang tentunya itu norma-norma etika dalam itu yang tentunya juga nanti bisa disampaikan, tapi tidak ada aturan hukumnya. Ya, tidak ada aturan hukum. Selain 5 orang ada lagi nggak? 6. Selain 6 ada lagi nggak? Sementara masih kita kembangkan. Yang jelas dari 6 itu tentunya kita nanti mudah-mudahan akan terus berkembang. Siapa saja karena ini saya berharap masyarakat menyampaikan apa adanya dan ini menjadi pembelajaran kita semua. Terima kasih. Tersangka ini ditahan sekarang atau masih dalam pemeriksaan? Ditahan. baru penugasannya, jadi Pak Ketua RT dan Ketua RW ini sama sekali tidak melakukan pencegahan. Saya boleh keluar nggak? Justru dia memprovokasi. Jadi Ketua RT ini justru memprovokasi, ya, memprovokasi untuk memanggil warga dan justru memprovokasi untuk dia juga agar dia menunjukkan bahkan foto, silakan yang mau selfie silakan. Pekerjaan RT RW apa Pak? Turun ya. Dengar PNS juga. RT-nya tidak kerja, yang RW-nya juga bekerja di salah satu pabrik. Ya, ya. Terima kasih. Ya. Mantap. Peringatan. Kelihatan. Apa? Kelihatan kalau RW-nya